Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Ajeng Setiabudi, pembicara 1 dari tim afirmatif dengan anggota pembicara 2 Nurul Retno Intani, pembicara 3 Taufik Hana. Pembicara 1 menyampaikan argumen utama tentang mosi, pembicara 2 memperkuat argumen dan memberi argumen baru, pembicara 3 memperkuat argumen serta memberi bukti-bukti. Saya akan menyampaikan argumen saya. Saya setuju jika kebebasan berekspresi di situs jejaring sosial, terutama Twitter, Facebook, Instagram meningkatkan jiwa kritis mahasiswa. Negara secara tertulis telah menjamin kemerdekaan berpendapat bagi tiap-tiap orang. Masing-masing orang memiliki cara pandang yang berbeda terhadap kehidupan dalam berbagai sisinya. Salah satu media berekspresi yang paling banyak digunakan manusia modern adalah internet. Media ekspresi di internet berupa blog pribadi, akun jejaring sosial seperti Twitter, Facebook, serta Instagram, forum diskusi, dan lain-lain. Kemajuan teknologi komunikasi saat ini patut diacungi jempol. Lahirnya internet memudahkan kita semua untuk bekerja, berkomunikasi, menghasilkan uang, memajukan perusahaan, mempelajari hal baru, mendapatkan berita dunia, hingga mencari teman. Semua orang pun lantas bebas mengemukakan pendapatnya di internet, termasuk keluh kesah mereka terhadap sesuatu hal. Bertukar pikiran melalui internet relatif lebih mudah dilakukan karena setiap orang bebas untuk menampilkan identitas dirinya maupun sebagai anonim. Informasi yang berkembang di internet saat ini menjadi salah satu tolak ukur kemajuan berpikir manusia modern. Di Indonesia sendiri, jumlah pengguna internetnya berdasarkan data dari google.com per Mei 2010 telah mencapai 38 juta orang. Untuk di kawasan Asia, Indonesia masuk dalam 5 besar pengguna internet terbanyak bersamaan dengan Cina, Jepang, India, dan Korea Selatan. Pengguna layanan jejaring sosial Facebook di Indonesia juga menunjukkan angka yang tinggi masih menurut sumber yang sama, yaitu tercatat sebanyak 28 juta pengguna. Dari data yang diungkapkan di atas bisa disimpulkan bahwa lebih dari 75% pengguna internet di Indonesia menggunakan Facebook sebagai wadah berekspresi via internet. Seperti dinilai oleh situs Alexa, selain Facebook ada beberapa wadah lain seperti Netter di Indonesia untuk mengungkapkan kebebasan mereka bereksplorasi dan berekspresi via internet, yaitu Blogger, WordPress, berekspresi dengan jejaring sosial Twitter, dan tidak ketinggalan pula berbagai informasi lewat forum internet terbesar di Indonesia, yaitu Kaskus. Setidaknya hal tersebut bisa menjadi gambaran umum mengenai cara-cara Netter atau pengguna internet untuk mengekspresikan kebebasan mereka via internet. Dari beberapa kategori Netter di Indonesia di atas, jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter lebih mendominasi pengguna internet di Indonesia dalam mengungkapkan ekspresi mereka di internet. Mahasiswa menggunakan situs jejaring sosial sebagai wadah untuk mereka bebas dalam berekspresi. Misalnya saja mereka bisa mengembangkan ilmu-ilmu mereka di jejaring sosial, menyuarakan ajakan positif kepada masyarakat, dan bisa untuk mengkritik hal-hal yang kurang baik. Kebebasan berekspresi di situs jejaring sosial ini mampu meningkatkan jiwa kritis mahasiswa. Berekspresi di media sosial, di media jejaring, tentu salah satu kegiatan yang dibilang sudah lumrah bagi para mahasiswa. Mahasiswa yang memanfaatkan jejaring sosial ini pastinya menganggap bahwa jejaring sosial adalah bahan pelajaran untuknya. Untuk menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain, jiwa kritis mahasiswa pasti akan muncul apabila melihat hal yang baru muncul di dalam jejaring sosial tersebut. Mahasiswa akan terus berpikir bagaimana caranya untuk memecahkan permasalahan yang muncul di jejaring tersebut. Dan ini mampu melatih mahasiswa dalam memecahkan segala permasalahan. Bukan hanya permasalahan yang ada di jaring sosial, namun bisa saja membantu negara dalam memecahkan permasalahan. Karena di sini, di situs jejaring sosial, mahasiswa mampu mengekspresikan segala hal dengan bebas, tidak terbatas oleh apapun siapapun, serta bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun.
Jika seperti ini, maka mahasiswa mampu ikut berperan dalam perkembangan teknologi dan mampu memanfaatkan teknologi dengan baik dan bijak. Jika mahasiswa memiliki jiwa kritis yang terus meningkat, maka hal ini adalah perkembangan yang sangat baik, di mana apabila jiwa kritis mahasiswa meningkat, tentu ini membantu dalam pembangunan dan perkembangan negara, serta sangat bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Sekian. Baik, selanjutnya saya sebagai pembicara pertama tim oposisi, tugas saya ialah memberi batasan pada mosi dan mengutarakan dasar argumentasi tim kami. Dan anggota dari tim oposisi yang lain, yaitu pembicara 2 ada Ika Andika, tugasnya adalah menanggapi argumentasi tim lawan, menguatkan argumentasi tim kami dengan contoh dan fakta. Dan selanjutnya ada Triwidianti sebagai pembicara 3, tugasnya sebagai menanggapi kembali pernyataan tim kontra, kemudian menguatkan argumentasi tim kami dan merangkum pernyataan dari pembicara pertama dan pembicara kedua. Sebelumnya, saya akan memberi argumen tim oposisi. Media sosial memang merupakan sarana untuk mewujudkan kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi. Namun, perlu ditegaskan bahwa kebebasan berpendapat atau kebebasan berekspresi melalui media massa tidak pernah sebebas-bebasnya tanpa batasan dan etika. Kebebasan berpendapat dibatasi oleh hak-hak orang lain untuk diperlakukan secara layak dan adil. Hak-hak setiap orang untuk mendapati ruang publik yang beradab dan menyejukkan. Kebebasan berpendapat yang tanpa etika dan sikap hormat kepada orang lain akan melahirkan sikap anarki. Dan saya tidak setuju dengan pendapat pembicara pertama tim pemerintah. Karena tidak semua mahasiswa menggunakan jejaring sosial itu untuk hal-hal baik atau yang positif, tapi sebaliknya. Media sosial tersebut malah digunakan sebagai sarana permusuhan, sikap acuh tak acuh yang berdimensi politik, agama, etnis, ataupun golongan. Selain itu, dapat dibuktikan sekarang ini masih banyak mahasiswa yang termakan oleh berita-berita palsu atau berita hoax tanpa memfilternya terlebih dahulu. Bahkan, lebih parahnya lagi ketika yang diperolehnya tersebut langsung di-share di berbagai media sosial, entah itu di WhatsApp, Twitter, Facebook, IG, ataupun yang lainnya. Yang nantinya itu akan menimbulkan masalah baru. Apakah yang seperti itu dapat dikatakan meningkatkan jiwa kritis mahasiswa? Terima kasih. Izin berbicara, saya pembicara 2 tim afirmasi, Nurul Naintani, ingin memberikan suatu penguat terhadap argumen kelompok kami. Sebelumnya, kebebasan berekspresi itu menurut kelompok kami jelas sangat membantu atau sangat membuat mahasiswa itu semakin mempunyai jiwa yang kritis. Karena pada dasarnya kebebasan berekspresi di media sosial, di jejaring sosial itu merupakan suatu hal yang sering dilakukan oleh mahasiswa itu sendiri. Media sosial itu kan merupakan suatu hal sebagai bentuk atau suatu bentuk yang media atau suatu bentuk media yang kita buat sendiri. Seperti halnya ketika kita buat Facebook, Instagram, Twitter, itu kan merupakan media dari kita sendiri. Kita tidak mungkin ketika kita mempunyai media sendiri, otomatis media itu kita gunakan untuk berekspresi secara bebas, kemudian bisa meningkatkan jiwa kritis kita. Seperti ketika kita tidak mempunyai media, seperti dahulu sebelum kita ada media sosial, kita hanya ada televisi. Apakah mahasiswa itu bisa berpikir kritis, bisa
memberikan kebebasan berekspresi di dalam televisi, sedangkan televisi itu bukan merupakan media dari kita sendiri, maka menurut kelompok kami jelas kebebasan berekspresi di media sosial meningkatkan jiwa kritis. Karena pada dasarnya media sosial merupakan suatu media yang kita buat sendiri, kita isi sendiri, kita bisa melakukan kebebasan dalam media yang kita buat sendiri. Berpikir kritis itu kan juga bertujuan untuk mencari atau menyelesaikan pokok permasalahan. Pada dasarnya saat ini banyak mahasiswa yang menggunakan media sosial untuk mencari suatu permasalahan, mencari suatu penyelesaian permasalahan. Ketika kita berada di dalam luar medianya kita sendiri, kita tidak mungkin bisa lepas dalam berekspresi. Sedangkan ketika kita mempunyai media sendiri, kita berada di media kita sendiri, kita akan lebih bebas, lebih lepas ketika kita berekspresi dengan suatu permasalahan. Dan juga, media sosial saat ini kan memberikan kemudahan. Tentu kita tahu media saat ini itu memberikan suatu kemudahan. Kemudahan dalam hal apapun ketika kita mencari informasi, ketika kita membuat informasi kan memberikan kemudahan. Itu juga yang membuat media sosial itu memberikan kita sebagai mahasiswa itu memberikan jiwa, memudahkan kita untuk bisa membangun jiwa kritis kita. Ketika kita tadi bahwa media sosial itu kan media kita sendiri, jadi kita lebih mudah dalam memberikan argumen-argumen dan lain sebagainya. Jiwa kritis sebelumnya tadi juga pembicara satu memberikan argumen bahwa jiwa kritis mahasiswa itu berpengaruh besar terhadap perkembangan negara dan pemerintah saat ini. Kita tahu bahwasannya dengan adanya jiwa kritis, mahasiswa itu kan merupakan suatu tonggak atau suatu pemuda yang berada di atas dari rantai semua anak. Misalkan mahasiswa itu merupakan ujung tombak, istilahnya ujung tombak pemuda dalam hal pembangunan. Nah, ketika mahasiswa itu menggunakan jiwa kritisnya untuk membangun negara, nah itu kan contohnya dengan cara menggunakan media sosial. Kita tidak akan dengan mudah bisa membangun negara atau memberikan kebebasan membangun negara atau memberikan suatu pendapat kepada negara jika kita tidak ada media. Jadi, menurut kelompok kami, media dengan kita berekspresi, kebebasan berekspresi kita di media sosial itu sangat membangun jiwa kritis mahasiswa itu sendiri. Karena jiwa kritis mahasiswa itu kan banyak diperlukan di dunia luar. Apalagi untuk pemerintah. Pemerintah bisa tahu apa saja hal-hal yang mungkin menjadi saran dari masyarakat itu lewat mahasiswa. Nah, mahasiswa itu menggunakan media sosial sebagai sarana untuk bisa mengungkapkan pendapat mereka, jiwa kritis mereka terhadap pemerintah saat ini. Dan si media sosial itu memberikan suatu hal yang bertujuan baik bagi mahasiswa. Saat ini mahasiswa dikatakan sebagai orang yang memiliki peran penting di berbagai acara pemerintahan saat ini. Karena pada dasarnya ketika ada orang yang ingin berpendapat, itu mesti melewatkan mahasiswa, sehingga mahasiswa itu menjadi tolak punggung untuk memberikan suatu saran, kritik, dan itu jika tidak dibangun dengan jiwa kritis yang baik, itu tidak akan mudah diterima oleh pemerintah. Nah, dengan adanya media sosial saat ini, itu memudahkan mahasiswa untuk memberikan argumen-argumen sehingga bisa membangun jiwa kritis mahasiswa itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah suara saya bisa terdengar? Bisa. Baik, di sini saya sebagai tim oposisi pembicara 2, saya akan memperkuat argumen dari tim kami. Sebelumnya saya ingin memberikan sanggahan terhadap
tim pemerintah, yaitu tetapi tidak semua yang ada dalam media sosial itu benar. Dan tidak jarang juga mahasiswa yang sudah banyak termakan hoak dan sudah istilahnya keluar-keluar di media sosial, tetapi hal tersebut belum bisa dipertanggungjawabkan atau berita tersebut itu hoak. Kemudian, menurut saya tidak setuju dengan hal tersebut. Karena tidak jarang juga mahasiswa yang ingin kritis di dalam dunia media sosial malah tidak sesuai dengan apa yang ingin mereka kritisi. Dan terkadang dalam menggunakan media sosial, mereka menggunakan dengan secara tidak sehat, merugikan orang lain, mencemarkan nama baik, bahkan akan mengundang keributan. Kita tahu bahwa kebebasan berpendapat ini memang ada, tetapi apakah mahasiswa dengan benar melakukan pendapat atau pendapat yang mereka ungkapkan untuk mengkritisi suatu masalah? Tentu kita tahu bahwa sekarang ada istilah jarimu harimaumu, bukan lagi mulutmu harimaumu. Karena ketika ada seseorang yang menanggapi sesuatu yang telah diunggah, banyak yang mengkritisi dan tak jarang juga banyak orang yang tersinggung. Padahal hal tersebut tidak ditunjukkan oleh orang tersebut. Jadi, menurut kelompok kami tidak setuju karena hal tersebut itu mahasiswa juga harus bisa memfilter apa-apa yang telah disampaikan media sosial, hal tersebut itu benar atau tidak, seperti itu. Dan kemudian, biasanya apa yang disampaikan dalam sosial media tersebut tidak sepenuhnya benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Kebebasan berekspresi di media sosial tidak mempengaruhi tingkat kritis mahasiswa sebab efek dari media sosial, yang pertama, susah untuk bersosialisasi dengan orang-orang sekitar karena mereka malah sibuk untuk berkomunikasi, sibuk mengkritisi apa yang ada di dalam media sosial. Dan biasanya orang yang kritis di media sosial di dunia nyata itu malah seseorang yang pendiam, seperti itu. Kemudian yang kedua, media sosial membuat seseorang hanya mementingkan diri sendiri. Mereka terlalu banyak bermain di dalam media sosial dan tidak sadar dengan lingkungan yang sebenarnya. Kemudian, alih-alih meningkatkan jiwa kritis hanya akan membuang-buang waktu belajar mereka. Tentu mahasiswa juga tentu mahasiswa juga harus belajar untuk kuliah mereka. Dan terkadang mahasiswa yang aktif di medsos belum tentu juga kritis dalam dunia nyata. Tentu, mahasiswa tidak juga harus bergantung di media sosial untuk meningkatkan jiwa kritis mereka, tetapi mereka bisa dengan membahas masalah yang terjadi dengan orang-orang sekitar maupun dengan orang-orang ahli dalam bidang masalah tersebut. Sekian, terima kasih. Izin interupsi. Tadi dikatakan bahwasanya mahasiswa itu dapat berpikir kritis tanpa harus menggunakan media sosial. Bahkan ada mahasiswa yang mungkin mengeluarkan pendapat di media sosial, tetapi di dunia nyata itu mereka sedikit pendiam. Nah itu mengapa pada dasarnya mengapa menurut kami media sosial itu membantu jiwa kritis, karena tidak semua mahasiswa itu mampu berargumen, mampu memberikan pendapat di khalayak umum. Bukankah kita mengetahui banyak mahasiswa yang mungkin jarang bisa mengeluarkan pendapat di muka umum ketika sedang ada orasi, rapat, dan sebagainya. Nah, itu media mereka yang mereka gunakan untuk membuat mereka bisa berargumentasi sehingga jiwa kritis mereka itu tetap dapat muncul seperti itu. Jadi menurut kami tentang halnya tadi mahasiswa itu tidak bisa memberikan argumen di luar dunia maya, memang karena pada dasarnya mereka menggunakan media sosial karena mereka jarang bisa untuk berargumen di dunia nyata itu sendiri. Dan perihal tadi mahasiswa belajar, itu tentu saja ketika mahasiswa itu kan menggunakan media sosial juga sebagai ajang untuk mencari informasi.
mencari informasi baik terkait berita, terkait pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya media sosial, ketika mereka kebebasan berekspresi, tidak mungkin kan mereka mendapatkan IP yang jelek istilahnya, karena mereka juga mungkin sudah bisa memanage waktu. Jadi kebebasan berekspresi menurut kami tidak berpengaruh terhadap pembelajaran mereka. Terima kasih. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Taufik Hidayat sebagai tim Pro 3 akan merekonstruksi ulang hasil dari argumen kami, yang mana kami tetap setuju dengan adanya media sosial akan mengasah kekritisan mahasiswa. Yang pertama yaitu yang kita ketahui bahwa di zaman sekarang merupakan zaman 4.0 yang mana semua dapat dengan mudah diakses. Entah itu mulai dari berita-berita, entah itu disitulah peran mahasiswa sebagai generasi yang terdepan dalam suatu negara. Karena mahasiswa dapat dikatakan sebagai garda terdepan dalam menyampaikan aspirasi masyarakat. Nah, melihat hal tersebut bahwa kita hidup dari zaman 4.0 atau era milenial, jadi memanglah sangat patut jika mahasiswa melakukan kekritisan atau menyampaikan aspirasi mereka melewat media sosial. Toh juga sekarang mahasiswa sebagai manusia yang berakal, jadi dia juga tahu apa batas-batasan apa saja yang bisa untuk disampaikan. Apakah hal tersebut mengandung sara ataupun tidak. Nah, mahasiswa sebenarnya juga sudah tahu tentang hal tersebut. Nah, selain itu juga adanya kekritisan mahasiswa dalam hal berdemokrasi, dalam hal bernegara. Nah, itu juga merupakan upaya kita mahasiswa sebagai salah satu upaya kita untuk menghapuskan ketidakadilan. Biasanya mahasiswa melakukan orasi kritis dalam suatu mosi itu karena mereka merasa dilakukan tidak adil oleh pemerintah. Jadi mereka menggunakan aspirasi mereka, menggunakan peran mereka untuk menyampaikan aspirasi mereka, ibaratnya untuk mewadahi mereka dalam menyampaikan aspirasi dari masyarakat. Selain itu juga betul yang dikatakan tadi oleh tim afirmasi atau tim pemerintah 2 bahwa media sosial juga membuat mahasiswa lebih kritis dalam menanggapi suatu hal. Selain itu juga media sosial juga bisa mewadahi bagi mereka mahasiswa-mahasiswa yang notabene tidak pandai berbicara dalam muka umum. Ibaratnya mereka masih malu-malu kah atau apakah dia mengutarakan hal tersebut sebagai pengutaraan mereka dalam mengkritisi suatu hal. Mengingat mahasiswa sendiri juga merupakan generasi terdepan di masyarakat kita sendiri. Sedangkan mahasiswa juga memiliki yang namanya seperti mahasiswa harus melakukan tridharma perguruan tinggi yang mana harus mengabdikan diri kepada masyarakat. Nah, mungkin itu sebagai wujud mahasiswa dalam mengabdikan diri ke masyarakat dengan mengkritisi apa-apa saja yang dirasa tidak adil. Mahasiswa menyuarakan hal tersebut, menyuarakan aspirasi masyarakat lewat media sosial karena mahasiswa ingin menyampaikan hal tersebut secara lebih efisien dan efektif. Karena jika tidak mungkin, jika kita menyampaikan secara langsung, tentunya banyak sekali kendala. Entah itu kita ditahan oleh si penjaga dari, misalkan katakanlah dari gubernur, penjaga dari DPR, penjaga dari polisi, ataupun penjaga dari instansi tertentu. Nah, tentunya hal itu akan membuang-buang waktu mahasiswa. Nah, oleh karena itu mahasiswa menggunakan media internet sebagai ajang untuk mengkritisi suatu hal.
yang mana kelebihan dalam internet tidak berbatas waktu, jarak, dan tidak berbatas pengguna yang mengakses. Jadinya akan lebih banyak sekali masyarakat luas ataupun mahasiswa di luar sana yang mengetahui bahwa memang daerah tersebut sedang tidak adanya demokrasi atau sedang tidak adanya keadilan. Nah, jadi itu mahasiswa menggunakan media internet sebagai ajang untuk mengaspirasikan masyarakat mereka dan sebagai ajang atau tempat untuk menyuarakan suara-suara rakyat, sebagai ajang untuk mengkritisi adanya kebijakan-kebijakan mungkin dari pemerintah ataupun kebijakan dari suatu instansi tertentu. Nah, selain itu juga dengan kita menggunakan media sosial itu juga akan menunjukkan kita mahasiswa sebagai orang yang ibaratnya orang yang era milenial yang katakanlah gaul. Karena apa? Karena mereka mampu menggunakan kemajuan sosial, kemajuan zaman dengan sebaik-baiknya, dapat memanfaatkan kemajuan tersebut sesuai dengan tempatnya. Mereka menggunakan media sosial sebagai tempat untuk menyuarakan aspirasi masyarakat, kemudian mereka juga menggunakan hal tersebut, menggunakan media sosial untuk beratnya untuk menampung, untuk mengutarakan keluh kesah mereka, keluh kesah masyarakat. Nah, itulah peran mahasiswa dalam menggunakan media sosial untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, untuk memutus mata rantai ketidakbijakan oleh pemerintah. Toh mahasiswa juga tidak akan mengkritisi hal pemerintah, tidak akan mengkritisi kebijakan dari pemerintah jika hal tersebut menimbulkan kemaslahatan bagi umum. Mahasiswa akan mengkritisi pemerintah jika dirasa tidak ada keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengingat kita sebagai negara demokrasi, negara yang kebersamaan, sistem yang terbuka. Nah, jadi itulah peran mahasiswa dalam menggunakan media sosial sebagai tempat untuk mengkritisi suatu permasalahan yang sedang terjadi. Entah itu melewat WA, lewat Instagram, lewat Facebook, dan lain sebagainya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya dari tim oposisi 3 ingin memperkuat argumen dari tim kami mengenai ketidaksetujuan kami mengenai kebebasan berekspresi di situs jejaring sosial, meningkatkan jiwa kritis mahasiswa. Perlu kita sadari bahwa tidak semua pengguna media sosial, terutama mahasiswa, dapat menggunakan media sosial secara bijak. Banyak dari mereka yang justru tidak sehat dalam menggunakan media sosial. Mereka bebas mengunggah ulang opini-opini atau berita-berita yang belum jelas kebenarannya, lalu mereka melakukan hate speech atau ujaran kebencian. Menurut saya, jiwa kritis mahasiswa dalam media sosial dapat diukur dari kembali lagi ke pribadi masing-masing mahasiswa. Jadi tidak semua mahasiswa dapat menggunakan media sosial dengan bijak dan juga meningkatkan jiwa kritis mereka. Tidak sedikit mahasiswa yang justru menggunakan media sosial untuk hanya bersenang-senang, mencari informasi yang belum tentu kebenarannya, dan lain-lain. Selain itu, dampak negatif dari yang pertama, berita bohong. Banyak sekali mahasiswa di era sekarang dengan perkembangan zaman justru mereka tidak dapat memfilter berita yang mereka dapat dengan baik. Seperti contohnya pada saat demo Omnibus Law kemarin, terdapat berita di tengah demo bahwa ada penyerangan di suatu titik oleh oknum polisi, lalu mereka terbakar amarah dan justru menyebabkan bentrok. Padahal berita yang mereka dapat belum jelas sumbernya. Lalu hoax lainnya adalah mengenai salah satu komika Indonesia, Bintang Emon, yang dituduh menggunakan narkoba setelah mengkritisi pemerintah. Selain itu juga dengan adanya anonim di media sosial,
banyak akun-akun yang tidak bertanggung jawab atas berita yang mereka sebarkan. Mereka merasa tidak bertanggung jawab dengan apa yang mereka sebarkan. Mereka bersembunyi di balik anonim. Lalu juga individualisme yang disebabkan dengan bermedia sosial, menurut saya ini adalah salah satu dampak negatif juga yang bisa kita dapatkan dari bermedia sosial. Dengan menggunakan media sosial, banyak mahasiswa yang merasa paling benar, paling mengerti akan dunia luar, padahal info-info yang mereka dapatkan belum tentu itu yang benar dan terbaik. Selain itu juga mengenai anonim, menurut saya itu adalah dampak terbesar yang menurut saya negatif, karena dengan anonim atau seperti kalau di Twitter kita bisa mengirim di base Twitter, kita bebas mengirim info apapun yang belum jelas sumbernya, lalu belum dipastikan kebenarannya, tapi kita bisa dengan bebas mempost ulang dan menyebarkannya ke berbagai media sosial lainnya. Saya dan tim saya tidak setuju bahwa tingkat kritis mahasiswa bisa ditingkatkan dengan berekspresi bebas di media sosial, karena kita juga harus mengingat bahwa kebebasan berekspresi di media sosial tidak sebebas-bebasnya. Kita tetap diatur dalam Undang-Undang ITE, kita tetap harus mengumumkakan pendapat dengan baik dan benar. Jadi menurut saya kebebasan berekspresi di jejaring sosial tidak menentukan tingkat kritis mahasiswa. Terima kasih. Baik, di sini saya ingin menyampaikan kesimpulan dari kelompok tim oposisi. Kami tidak setuju dengan kebebasan berekspresi di sosial media dapat meningkatkan jiwa kritis mahasiswa, karena tidak banyak juga informasi-informasi yang ada dalam media sosial itu benar adanya, dan tidak banyak juga mahasiswa yang menggunakan media sosial dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Dan tidak jarang juga dari mereka yang menggunakan media sosial itu hanya untuk bisa juga menciptakan keributan, kerusuhan, dan mencemarkan baik, atau mahasiswa itu karena tidak benar dalam mengkritisi informasi tersebut, maka hal tersebut sangat tidak diperbolehkan dan sangat tidak menunjukkan bahwa mahasiswa tersebut itu bisa kritis di dalam media sosial. Kemudian ketika kita untuk kritis itu kita tidak harus mungkin kebebasan berpendapat di sosial media itu memang hak semua orang, tetapi kita juga tidak boleh lupa bahwa kita punya lingkungan sekitar, kita punya keadaan yang nyata, tidak hanya di media sosial. Kita bisa mengkritisi, kita bisa mengungkapkan pendapat kita atau tentang masalah yang ada dengan orang lain, tidak harus dengan di media sosial. Meskipun banyak dikatakan bahwa mahasiswa yang bisa untuk berlatih di media sosial tersebut, tetapi alangkah lebih baiknya jika dilakukan dengan kita berkonsultasi atau kita berdiskusi dengan orang yang lebih ahli. Dan tadi sudah disampaikan bahwa dalam kebebasan berekspresi tidak sebebas-bebasnya tanpa batas dan etika. Kemudian tentu ada dampak negatif saat seseorang itu bermain media sosial. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari beberapa argumen yang disampaikan oleh tim afirmatif.
Kami tetap setuju jika kebebasan berekspresi di situs jaring sosial, terutama Twitter, Facebook, dan Instagram, meningkatkan jiwa kritis mahasiswa. Di sini kami mempunyai beberapa poin hal positif yang bisa diambil jika mahasiswa mampu berekspresi dengan bebas di situs jaring sosial. Yang pertama, poin pertama, Indonesia merupakan masuk dalam 5 besar pengguna internet terbanyak di kawasan Asia. Jejaring sosial banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Jejaring sosial yang banyak digunakan adalah jejaring Facebook dan Instagram. Yang kedua, mahasiswa mampu berekspresi dengan bebas tanpa batasan apapun, meskipun itu ada batasan-batasannya dalam penggunaan media sosial, namun melalui jejaring sosial ini mahasiswa mampu berekspresi dengan bebas karena bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun serta mudah diakses. Ketiga, berekspresi melalui jejaring sosial mampu meningkatkan jiwa kritis mahasiswa. Yang keempat, jejaring sosial mampu membantu mahasiswa dalam berpendapat bagi mahasiswa yang tidak mampu mengekspresikan atau berpendapat secara lisan, terutama di halayak umum. Di sini banyak sekali mahasiswa yang tergolong anak-anak. Di sini banyak sekali mahasiswa yang mempunyai karakter malu, tidak berani mengungkapkan pendapatnya di halayak umum secara lisan, maka jejaring sosial ini menjadi alternatif utama bagi mahasiswa yang memiliki rasa malu jika ingin berekspresi atau berpendapat. Kelima, mahasiswa mampu mengikuti perkembangan teknologi dengan memanfaatkan teknologi yang baik dan benar. Yang keenam, mahasiswa menjadi lebih kritis dalam menghadapi suatu hal dari jejaring sosial. Mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan dari hal-hal yang kecil. Dengan ini, mahasiswa bisa belajar menyelesaikan masalah yang besar, misalnya permasalahan di negara, karena mahasiswa telah belajar menyelesaikan masalah dari hal-hal yang kecil di jejaring sosial. Lalu yang terakhir, dengan meningkatnya jiwa kritis mahasiswa, maka mahasiswa mampu membantu perkembangan dan pembangunan negara, serta mampu mewakili suara rakyat, hak-hak rakyat, kritis. Jika rakyat ingin mengkritik negara, maka mahasiswa mampu mewakilinya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.